menambah jam saja, akan mengurangi jumlah jamnya saja. Harusnya itu 4 kali 45 kali 2, tetapi karena terpakai oleh absen 10 atau 15 menit, akhirnya selesai. Kecuali kalau kelihatan dari kelas ini hanya ada beberapa, pasti itu absen. Karena ini jumlahnya 40, semuanya kelihatan bangkunya penuh, berarti kan tetap 40. Tidak mungkin kan ada joki masuk ke kelas ini ya. Oke, kita mulai saja pembelajaran kali ini dengan Faraday atau induksi elektromagnetik. Kita lanjutkan dengan memperlihatkan nanti dari video YouTube, kemudian nanti kalian lanjutkan dengan praktek yang sederhana. Terima kasih. Kalian pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui bahwa tadi dikatakan di sekitar medan magnet akan menimbulkan arus. Arus yang dihasilkannya tentu saja berbeda dengan arus seperti biasa. Karena kita di sini ada perubahan flux. Masih ingat apa flux? Garis gaya magnet. Karena ada perubahan flux, nanti akan kita coba untuk praktekkan, walaupun hanya sederhana. Karena terbentur alat, sekali lagi, alatnya pun di sini mungkin hanya beberapa bentuk kelompok, tidak bisa untuk 10 kelompok, kan itu sudah membagi kalian kelompoknya 10 ya. Jadi arus induksi itu bisa disebabkan karena adanya perubahan garis gaya atau karena ada perubahan flux magnet. Ya, untuk itu kita coba lihat dulu keterangan dari Pak Anang tentang hukum Faraday supaya nanti kalian melakukan percobaannya bisa dilakukan dengan mudah. Silakan disimak. Digerakkan, saya ini magnet saya pegang begini ya. Ini kumparan, digerakkan di kumparan. Katanya tadi dikatakan bahwa ketika ada sebuah magnet batang, kalau hanya didekatkan saja tidak digerakkan, maka tidak akan timbul arus induksi. Tapi nanti ketika kutub utara dimasukkan perlahan ke dalam kumparan, maka nanti alat yang untuk mengukur arus itu akan bergerak. Nanti kalian buktikan sendiri kemana arah gerakannya ketika kutub utara masuk ke dalam kumparan, atau sebaliknya ketika ditarik dari dalam kumparan, itu akan seperti apa apometer atau galvano yang nanti kalian pakai. Apakah dia akan bergeser ke kanan ataukah dia akan bergeser ke kiri? Berarti ada simpangan yang tadinya mungkin tiba-tiba ada di 0, kemudian ketika si magnet utara ini dimasukkan ke dalam kumparan, berarti nanti ada pergeseran jarum. Kemana arah simpangannya? Apakah arahnya menyimpang ke kiri ataukah menyimpang ke kanan? Begitu juga ketika nanti kutub selatan didekatkan saja tanpa dimasukkan ke dalam kumparan, berarti bagaimana keadaan jarum? Apakah jarum tersebut menunjukkan angka 0 ataukah sudah bergeser ke kiri ataupun ke kanan? Begitu juga ketika sudah dimasukkan perlahan-lahan ke dalam kumparan, apa yang terjadi dengan jarum tadi? Apakah tetap masih ada di tengah-tengah atau seperti apa? Ya. Kemudian ketika dilepaskan, bagaimana keadaan dari galvanometer tersebut? Galvanometer itu alat untuk mengukur berbagai dalam galvano ini akan bergeser ataukah tidak. Berarti kalau tidak bergeser, mungkin kalian ketika menempelkan kabelnya salah, ya. Mungkin yang harusnya positif kalian tempelkan ke negatif, atau yang harusnya negatif kalian tempelkan ke positif. Jadi nanti di sini ada kuat arus dengan ada voltmeter yang akan dipakai. Berarti kalian nanti masukkan kabelnya itu ke dalam yang menggunakan kuat arus atau ampere meter. Jadi bukan yang menggunakan voltmeter ya, tetapi kita gunakan untuk ampere meter karena kita fungsinya ingin mencari apakah benar si magnet ini akan menghasilkan arus induksi seperti pernyataan dari Faraday, gitu ya. Nanti kelompoknya silakan karena tidak bisa untuk yang kecil lilitan. Jadi kalau memang tidak terbaca sama sekali, berarti ada yang pertama. Sedikit bukan geser.
Saya coba untuk praktek berulang-ulang, kira-kira apa ya yang bisa dipraktekkan di kelas untuk metode kalian. Jadi susah sekali untuk mencari alat yang bisa, apalagi kalau kelas 12 kan semuanya berhubungan dengan listrik. Ya itu tadi, hanya yang kami punya hanya ampere meter, hanya kabel, kemudian magnet pun kalian kemarin disuruh membeli kan? Iya. Ya, itu disuruh membeli karena kami hanya punya 5 batang magnet. Sebetulnya mungkin banyak, tetapi mungkin yang namanya barang kecil, pindah-pindah tempat, lab kita tadinya di bawah, naik ke atas, jadi mungkin terbawa oleh sampah dan lain sebagainya, Ibu tidak tahu. Mudah-mudahan ke depan Ibu bisa lebih sering mengadakan praktek ini untuk ada di kelas kalian ya, supaya mereka setidaknya ketika nanti kuliah bisa masuk ke lab tidak terlalu bingung, ini apa sih, ini alat apa sih, ini untuk apa sih, jadi tidak hanya tahu teori saja, gitu kan? Yang selama ini kan Ibu hanya mempelajari ke kalian, ini Lona persamaannya adalah begini, dengan persamaannya begini, jadi nanti konsepnya adalah seperti ini, kan begitu ya? Cuma tahu menghitung dan menghitung. Selama ini tidak pernah tahu bagaimana mendapatkan itu secara praktek, gitu ya? Mohon maaf untuk kali ini apabila alatnya tidak sempurna seperti yang kita inginkan, yang sesuai dengan LKS. Tapi sekali lagi, itulah yang kami miliki. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.